Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Sudirman. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi return dan risiko aktiva tunggal. Langsung saja, return itu sendiri bisa dikatakan sebagai pengembalian, yaitu adalah imbalan yang diperoleh dari investasi. Nah, pengembalian dibedakan menjadi dua hal. Pertama itu pengambilan yang telah terjadi dan pengambilan yang diharapkan. Untuk pengambilan yang telah terjadi itu dihitung berdasarkan data historisnya. Sedangkan pengembalian yang diharapkan itu akan diperoleh investor di masa yang akan mendatang. Nah, apa sih komponen pengembalian ini? Di antaranya itu ada untung dan rugi modal, merupakan keuntungan ataupun kerugian bagi investor yang beroleh dari kelebihan harga jual ataupun harga beli di atas harga jual atau harga jual yang terjadi di pasar. Nah, adapun imbalan hasil yang keduanya itu ya merupakan pendapatan ataupun aliran kas yang diterima investor secara periodik, misalnya berupa dividen dan bunga. Kedua komponen pengembalian yang tadi dapat dihitung pengembalian totalnya itu total return yang sering disebut dengan return saja, yaitu sebagai berikut. Return sama dengan capital gain ataupun less gain sesuai yang terjadi di kejadian pasar itu ditambah dengan yield. Nah, keterangannya seperti yang ini ya. Nah, capital gain per loss sama dengan P1 min P0 dibagi P0. Sedangkan untuk mencari yield yaitu D T dibagi V per 0 P0. Nah, untuk return pengembalian P1 dikurangi P0 dibagi P0, nantinya ditambahkan dengan D1 dibagi P0. Sebagai contoh di sini saya membawakan contoh soal itu. Yang pertama, Aji membeli saham PT ABC seharga Rp1.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan menerima dividen sebesar 250 per lembarnya. Setelah pembagian dividen, saham tersebut dijual dengan harga 1.100. Nah, udah kelihatan ya. Per lembarnya hitunglah return yang diterima oleh Aji. Nah, cara penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi, yaitu mencari return. Langsung dimasukkan ke sini. Nah, return. Nah, cara menghitungnya yaitu bisa dari sini dulu. 1.100 1.100 1.100 yang mohon maaf 1.100 dikurangi 1.000 ditambahkan 250 dibagi 1.000 sama dengan 0,35. Nah, setelah itu kita bisa diambil dalam bentuk persen, yaitu 35%. Lanjut. Ali membeli saham sebanyak 5.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama sebulan lalu, dijual dengan harga 1.650 per lembarnya. Maka hitungan return saham tersebut. Nah, ini sebagai contoh yang kedua. Bagaimana untuk menghitungnya? Sama seperti yang pertama tadi, yaitu 1.650 yang ini 1.650 yang ini 1.560 dikurangi 1.500 lalu ditambahkan dengan 0. Nah, setelah hasilnya ketemu lalu dibagi dengan 1.500 dan hasilnya yaitu 0,1. Terus di dalam presentasikan yaitu 0,1 itu sama dengan 10%. Kita lanjut ya. Di sini ada return saham dari PT
dapat dikatakan XYZ yang bayar dividen. Dapat kita pahami yang tabel ini sama-sama. Ini dari periode 2005 sampai 2010. Nah, untuk hitungan sahamnya ini dan dividennya. Lalu kita akan mencari return yang ini. Dividen 1 tahun dibayar sebesar 120 per lembar dari yang ini ya. Harga saham minggu sebesar 1050 dan minggu ini sebesar 1100. Hitunglah return minggu ini. Nah, cara menghitungnya yaitu 1100 dikurangi 1050. Nah, yang ini lalu 120 dibagi 52. Nah, setelah itu maka dibagi hasilnya dengan nilai yang ini 1050. Maka akan ada hasil sebagai berikut ini nih. 0,0498. Dalam hitungan persennya yaitu 4,98%. Kita lanjut. Di sini ada tingkat pengembalian yang diharapkan ataupun expected return, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan. Return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi, return ini penting tentunya dibandingkan dengan return historis, karena return ekspektasi ini merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Untuk rumusnya, jika probabilitas tidak sama, maka rumusnya sebagai berikut. Dapat kita pahami bersama yang ini. Dan jika probabilitasnya sama, maka kita ambil rumus yang ini. Dapat dipahami ya. Kita lanjut, di mana dengan keterangan dari rumus ini yaitu dalam kurung RIJ yaitu sebagai ekspektasi return, dan PIJ itu sebagai probabilitas, dan RIJ itu sebagai return. Nah, berikut ini return perusahaan A. Di kondisi ekonomi dengan probabilitas yang terjadi di kondisi tersebut, yaitu dengan data sebagai berikut. Dapat kita pahami bersama. Nah, ini untuk jawaban dari yang ini itu kita masukkan dulu rumusnya dari rumus yang ini. Nah, dari sini ya rumusnya. RRC sama dengan RI1 dikali P1 ditambah RI2 dikali P2 ditambah sesuai jumlah P yang R dan P yang ada di data ini ada berapa. Nah, untuk R di sini yaitu dari nilai ini ya, dari nilai return. Sedangkan untuk P yang ini diambil dari probabilitas. Langsung saja ke penghitungannya. Kita masukkan R dan P terlebih dahulu. Seperti ini. Sesuai jumlah yang ini. Nah, resesi returnnya ada min 0,09 dan probabilitasnya 0,10. Nah, lalu kita masukkan di sini 0,9 dalam kurung probabilitasnya ini 0,10. Setelah itu lakukan ke semua kolom yang ini sampai selesai, sampai yang ini. Maka setelah itu kita jumlahkan. Nah, dapatlah hasil sebagai berikut. Nah, setelah hasilnya ini ketemu, seperti biasa kita alihkan ke bentuk persen, yaitu 15,2%. Kita lanjut ya. Di sini ada data pengamatan dan tingkat return saham ABC, yang mana dapat kita lihat untuk datanya sebagai berikut ini yang sudah saya lingkari. Nah, untuk jawabannya kita masukkan rumus terlebih dahulu. Nah, ini. Setelah itu masukkan nilai ini kepada rumus yang ada.
Nah, untuk mencari pengamatan tingkat return saham ini yaitu menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu langsung saja 16%. Nah, yang ini tingkat returnnya berapa aja, kita lakukan semua ke baris yang ini ya, sesuai rumus. Setelah itu di sini ada ini nih, periode pengamatannya ada jumlahnya ada 5, lalu bagi 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua ini. Setelah dijumlahkan dan alhasil dapat angka yaitu 18,4%. Langsung saja kepada poin selanjutnya, yaitu poin risiko. Risiko sendiri yaitu besarnya penyimpanan antara tingkat pengembalian yang diharapkan ataupun expected return dengan tingkat pengembalian aktual ataupun historis. Risiko dikaitkan dengan preferensi investor berbeda. Beberapa poin diantaranya itu investor yang menyukai risiko, investor yang netral terhadap risiko, dan investor yang tidak menyukai risiko. Untuk jenis-jenis risiko total yaitu yang pertama ada risiko sistematis ataupun systematic risk, yang mana risiko sistematik atau risiko yang tak dapat dihindari ataupun unprecedented bahasa kerennya gitu, merupakan bagian dari total risiko yang muncul disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara sistematis, di mana perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang sama terhadap semua surat berharga. Yang kedua yaitu adapun risiko tidak sistematis ataupun unsystematic risk. Nah, ini merupakan bagian dari total risiko yang besarnya berbeda-beda antara suatu surat berharga dengan surat berharga lainnya. Dan risiko ini muncul dari perubahan yang tidak sistematis, yang perubahannya berpengaruh tidak sama terhadap perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Untuk rumusnya kita lihat, jika probabilitasnya tidak sama maka diambillah rumus sebagai berikut ini yang saya lingkari. Dan jika probabilitasnya sama maka kita ambil rumus yang ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi sebelum kita mengerjakan soalnya kita harus pahami dulu soal itu masuk ke probabilitasnya yang tidak sama atau probabilitasnya yang sama. Jangan sampai nanti kita mengerjakan soal kita salah rumus ya, itu tidak akan ketemu nanti hasilnya. Dimana dengan keterangan yaitu, nah ini akar 2II yaitu varians dari investasi saham I, dan PIJ itu probabilitas, return itu yaitu return, RIJ itu return, dan dalam kurung R1J itu ekspektasi return, dan N ini bagaimana banyaknya pengamatan. Mungkin untuk penjelasan materi pada video kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh nanti kita diskusikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.